kalau resesi dunia itu kan secara teori itu adalah pada saat pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 atau 3 kuartal berturut-turut. Dan Indonesia saat ini baru 1 kuartal ya kita negatif kan. Kuartal ketiga memang kami juga memperkirakan masih negatif tetapi tidak setinggi yang sekarang. Maksudnya tidak sebesar. Jadi kami memperkirakan untuk kuartal 3 itu sekitar minus 1,16. Dan seperti tadi, Indonesia itu kan pertumbuhan ekonominya di salah satu pemicunya atau motornya itu adalah konsumsi dan investasi. Tapi di saat krisis seperti ini, akhirnya yang bisa menjadi pendorong itu adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure. Makanya kita lihat bahwa pemerintah di tahun ini juga defisitnya sampai 6,34% karena pemerintah juga menyadari bahwa sisi konsumsi dan investasi itu selama krisis tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi government yang memegang peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini juga yang kami harapkan adalah pada kuartal ketiga, keempat, dan seterusnya, policy atau kebijakan pemerintah ini sudah mulai bisa dirasakan, sudah kick in ke perekonomian. Jadi kami mengharapkan bahwa realisasi dari program-program PEN ini bisa dipercepat. Karena memang ternyata realisasinya itu tidak secepat di atas kertas, karena memang banyak back and forth antara Kementerian Keuangan dengan KL-KL terkait, bahwa itu tidak secepat yang diperkirakan. Makanya kalau Pak Presiden gemes itu bisa dimaklumi, karena mungkin beliau dalam asumsi beliau begitu ada dana bisa akan langsung dilakukan, bisa langsung direalisasikan. Tapi ternyata kan ada prosedur administrasi yang perlu dilakukan oleh KL dan juga Kementerian Keuangan. Ini gemesnya gemes cenderung kesal Ibu Mukti ya kalau kita lihat apa yang sudah diekspresikan oleh Presiden kita. Baik, ini menarik kalau Anda sebutkan, konfirmasi sekali lagi. Kuartal ketiga tadi Anda proyeksikan PDB Indonesia bisa minus 1,16%. Berarti ini dana reksa sudah fix yakin resesi akan menghampiri Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan dengan proyeksi tadi 1,16%? Ya, tadinya kita memperkirakan kuartal 2 tidak sedalam ini. Jadi di kuartal 3 hampir 0% lah. Tapi ternyata kuartal 2 ini kan dalam ya kontraksinya. Jadi kami merevisi untuk kuartal 3 itu minus 1,16, tapi nanti di kuartal 4 itu sudah positif ke 1,86. Jadi overall di 86. Okay. Jadi overall untuk tahun 2020 ini akan kontraksi sebesar minus 0,4%. Saya ulang lagi untuk klarifikasi. Kuartal ketiga minus 1,16%, kemudian kuartal keempat bisa bertumbuh di 1,86% untuk kuartal 4, sehingga keseluruhannya kontraksinya di 0,4%. Demikian Ibu Mukti ya? Ya. Baik.